Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik. Oke, kembali di my channel Agus Wahyu Widodo. Baik, langsung saja. Sudah yang tidak asing bagi saya. Yang pertama saya ingin menyapa teman-teman Queenipix Indonesia ya. Halo teman-teman, saudara-saudara yang ada di kelompok WhatsApp Queenipix Indonesia ya. Pada siang hari ini kita akan mengikuti video kita yang selanjutnya ya. Baik, namun untuk itu silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, pada kali ini langsung saja kepada pertanyaan yang dilontarkan oleh Om Imam Vega, yang dari mana kita kurang tahu, yang ada tentunya di dalam grup Queenipix Indonesia ya. Baik, kita akan menjawab mengenai pertanyaan Om Imam Vega tentang mengenai bagaimana pemberian nasi putih kepada marmut. Nah, sebetulnya namanya marmut itu karena hidupnya dulu itu di alam liar, selalu membutuhkan yang namanya yaitu makanan ya, yang tentunya makanannya juga liar ya, seadanya. Namanya marmut dulu itu dikenal sebagai hama, baik itu di perkebunan maupun di pertanian lah. Karena mungkin hama ini sangat menguntungkan ya. Jadi hama tidak hanya tikus, tidak hanya ular ya, termasuk kelinci pun, tupai itu juga dianggap hama. Tapi hama yang betul-betul menguntungkan pada yang mempunyai tanah atau yang mempunyai tempat tanaman tersebut, sehingga betul-betul bisa dikarantina, dirawat, dan ternyata bisa menghasilkan keuntungan lah. Itulah gunanya manusia-manusia kreatif yang mungkin bisa memanfaatkan seekor hama untuk buat dijadikan keuntungan. Nah, termasuk kita ini kalau termasuk peternak ya, sekaligus YouTubers atau apa, kita juga terus terang ini namanya mengembangkan hama, tapi hama yang menguntungkan. Baik, untuk mengenai makanan tentang nasi putih yang diberikan kepada marmut sebetulnya tidak masalah ya. Jadi tidak hanya rumput, tidak hanya sayuran, tidak hanya konsentrat, nasi putih pun juga bisa. Nah, nasi putih yang bagaimana yang di sini yang dimaksud lah? Nasi putih itu bermacam-macam. Nasi putih yang sisa atau yang baru dimasak, atau mungkin nasi putih sisa makanan yang mungkin tidak habis dikumpulkan, dikeringkan menjadi nasi aking. Nah, tentunya saudara tidak asing namanya nasi aking. Kalau di Tulungagung sendiri namanya karak ya, karak atau nasi aking itu karak. Kalau di sini karak, kalau daerah yang lain bahasanya apa kurang tahu. Nah, Om Imam Vega tadi juga bertanya apakah ada efek kebum istilahnya ya. Selama mungkin nasi itu setelah mungkin tidak basi atau tidak berjamur, insya Allah aman Om ya. Kita pernah mencoba di kandang Fadilah Farm ya, anak saya, istri saya, setelah mungkin makanannya tidak habis, nasinya daripada dibuang ya, itu satu hari dikumpulkan, dicuci bersih, dikeringkan ya, terus dikasihkan ke wadah, diberikan ke marmut, dan alhamdulillah aman ya. Ya, yang terpenting adalah nasi itu tidak terlambat atau tidak basi ya. Kalau sudah basi ini sangat sulit. Nah, karena nasi itu basi, akhirnya menimbulkan jamur pada nasi-nasi tersebut, dan akhirnya apa? Menimbulkan efek fermentasi racun yang sangat berbahaya bagi tubuh si marmut itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu ya Om Imam Marmut. Mungkin penjelasan saya mungkin lebih detailnya kayak gitulah. Kita beberapa kali mencoba dengan nasi yang sisa makanan ya, baik dari nasi yang baru saja kita makan tidak habis, yang kita kumpulkan sorenya kita berikan. Bahkan juga kita pernah memberikan juga nasi aking ya, dengan prosedur pemberian yang benar. Kalau nasi itu sudah menjadi nasi aking atau nasi kering atau nasi karak, setidaknya kita lembekkan dulu dengan direndam air selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, sampai kandungan amonia mohon maaf,
kandungan-kandungan minyak atau mungkin kalori atau mungkin bahan-bahan lemak jahat yang terada dalam nasi aking itu tadi bisa keluar, kita saring ya. Setelah itu kita keringkan ya, paling tidak 3 kali perendaman, insya Allah itu aman ya. Bisa dicampur dengan sayur atau apa ya, atau mungkin makanan seperti sup ya, seperti sup sayur itu yang mungkin pagi masak, siang atau sore mungkin tidak habis ya, bisa kita saring ya. Sayurnya bisa kita berikan kepada si marmut tapi dikeringkan dulu ya. Selama prosedur kita memberikan makanan apapun itu dengan benar, insya Allah itu aman. Karena di beberapa kandang ada teman-teman yang mungkin kemarin tanya ke saya setelah diberikan sup yang kemarin misalkan hari ini masak sup memberinya besok, itu ternyata banyak yang terjadi kembung dan akhirnya tidak tertolong, akhirnya ternaknya mati. Nah itu berarti cara pemberiannya yang salah. Seharusnya kalau pagi itu masak, sore tidak habis, malam bisa diberikan dengan cara apa? Ditiriskan terlebih dahulu, dikeringkan, baru diberikan malam hari. Tidak apa-apa memberikan malam hari, karena apa? Marmut ini aktifnya pada malam hari. Jadi tidak ada masalah kalaupun kita memberikan makanan-makanan itu pada sore hari menjelang malam. Karena sebelumnya marmut itu terkenal dengan hewan malam. Ya, bukan kupu-kupu malam tapi hewan malam yang mungkin juga aktif makan pada malam hari. Dan pada siang hari ketika ada mungkin panas ataupun hujan, kalau mereka ada tempat persembunyian, mereka akan beristirahat selama sepanjang hari ya, malam harinya mereka aktif kembali. Karena mereka adalah hewan liar yang mungkin dibudidayakan, makanya kita harus bisa menyesuaikan dan memberi pakan sesuai dengan habitat yang aslinya. Ya, kalau sudah terkarantina, bagaimanapun cara kita terbiasa atau membiasakan mereka mau dengan pemberian kita. Jadi tidak hanya nasi putih, rumput kering ataupun limbah sisa pakan hewan lain seperti sapi, kambing, domba, ataupun mungkin limbah-limbah sayuran yang ada di pasar yang mungkin kita ambil, kita cuci bersih, kita keringkan, kita berikan, itu tidak masalah selama prosedur pemberian pakan itu benar. Ya, ada tata cara prosedur ya sebelum makanan seperti sayur, seperti wortel atau apapun lah, kangkung ataupun sayur-sayuran yang lain seperti kubis, ini boleh diberikan, tetapi paling tidak kita cuci dulu ya, kita cuci dulu, kita potong, kita keringkan, kita cuci lagi, kita keringkan, baru kita berikan. Itu pun tidak akan menjadi masalah, karena saya sering seperti itu. Saya juga sering ke pasar ya, kita sering ke pasar, di tempat sampah ya, ada wortel, ada semangka, ada kubis, ada apel-apel, sayuran buah yang mungkin setengahnya busuk, ada kelihatannya utuh tapi setengahnya itu busuk. Lah itu kita bawa pulang, kita cuci, yang busuk itu kita buang ya, kita keringkan, kita potong ya, kita potong kecil-kecil, baru kita berikan kepada si marmut. Tidak masalah ya, yang terpenting cara pemberian pakannya itu sangat sesuai dengan anjuran atau prosedur dengan cara yang benar. Jadi tidak perlu takut. Yang terpenting nasinya atau nasi putih itu tadi tidak mengandung jamur atau tidak berjamur. Makanya ya setidaknya setelah makan ya, nanti dikumpulkan, nanti menjelang maghrib itu sudah dicuci kering ya, baru malamnya kita berikan di wadah. Itu tidak menjadi masalah. Jadi apapun makanan marmut kalau sudah terkarantina seperti di kandang dan dibudidayakan, itu sebetulnya tergantung dari kita sendiri. Nah itulah motivasi kita. Setelah motivasi bahkan penjelasan dari video saya, mudah-mudahan jelas ya, karena kita juga jarang ke kandang karena wabah yang seperti ini ya, karena virus COVID-19 yang sangat membahayakan. Makanya kita pembelajarannya atau penjelasannya bisa langsung melalui media seperti komputer atau lewat studio sederhana seperti ini ya. Ini bagaimanapun mengungkapkan ini, menjelaskan ini agar channel-channel kita juga berkembang. Silahkan bagi teman-teman tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya, baik melalui Jepri ataupun grup, nanti kita bisa jelaskan lewat channel seperti ini ya.
ini gratis ya, ini tidak apa ya, kita tidak memungut biaya, cuma kita ingin mengembangkan channel dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara yang ada di Q&A ini. Makanya dari pertanyaan-pertanyaan permasalahan kita bisa menjelaskan supaya apa? Tidak terjadi kesalahpahaman ya. Namanya kita peternak sekaligus YouTuber itu juga tidak menemukan kasus yang tidak sama, dan mungkin cara penanganannya juga berbeda. Jadi tidak perlu diperdebatkan secara lebih ya. Bagi saya tidak harus mengikuti satu channel, tapi boleh mengikuti channel yang lain ya, untuk menyempurnakan keyakinan-keyakinan kita. Boleh kita mengikuti channel yang lain asalkan tidak saling menjatuhkan, kurang lebihnya seperti itu ya. Seperti saya pribadi, misalkan ada Glenn yang kurang pas dengan penjelasan, dia ingin mengikuti petunjuk-petunjuk dari vlog atau YouTuber peternak lain, silahkan, kita tidak masalah. Kita memberi kebebasan biar lebih mengembang luas, sehingga nanti makanya peternakan itu betul-betul budidaya itu berkembang ya. Jadi kita membagikan pengalaman sesuai dengan yang pernah kita tahu. Kalau mungkin penjelasan kita kurang jelas, ada vlog lain yang lebih jelas atau YouTube yang lain yang lebih jelas, tidak masalah ya. Kita memberi kebebasan, kita tidak memaksa ya. Karena sekarang memaksa itu ada undang-undang yang berlaku, kita tidak berani, karena negara kita negara hukum, negara yang tahu tata aturan, negara yang betul-betul mengutamakan budaya ya, mengutamakan budaya. Makanya apapun hak kita, kita bebas berpendapat ya. Ingat Pancasila mulai dari 1 sampai 5 itu sebagai pedoman. Jadi warga negara Indonesia ya itu punya hak bebas baik memilih, berpendapat ya. Ya, termasuk juga yang ada di kelompok-kelompok Greenpeace ini ya. Boleh. Itu hak, dan sekarang demokrasi. Ya, dan ini bukan negara kerajaan atau bukan negara kesultanan, tapi Indonesia itu negara republik, negara pengayom ya, negara yang terkenal dengan gemah ripah loh jinawi. Demikian video-video penjelasan saya, dan ikuti video saya selanjutnya. Dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agus Wahyu Widodo undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.